Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fredly Suprata dari kelas TID 23 dengan NIM 230512041107. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal Windows di aplikasi Virtual Machine. Eh, Pertama-tama kita harus mendownload dua hal. Yang pertama itu adalah virtual machine-nya itu sendiri yang dikeluarkan oleh Oracle. Tinggal dicari saja VirtualBox download seperti itu dan dipilih pada bagian Oracle VM VirtualBox. Nah, pada bagian ini kita harus mendownload softwarenya sesuai dengan platformnya kita. Ada tiga pilihan. Yang pertama itu ada Windows, ada Mac OS X, dan Solaris 11 begitu. Lalu kita membutuhkan lagi satu file lagi, yaitu file ISO, yang mana saya akan mencoba menginstal Windows di virtual machine saya, yaitu Windows 10 versi 22 64 bit. Windows ISO ini saya dapatkan dari archive.org. Karena jika saya sempat menggunakan atau mencoba untuk mendownload dan menggunakan toolsnya dari Microsoft, namun saya tidak bisa menemukan file ISO-nya di mana, kemungkinan di burn secara langsung setelah selesai mendownloadnya itu, seperti itu. Yang selanjutnya, di sini kita bisa langsung download saja, namun karena saya sudah mendownloadnya sendiri, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya kembali begitu. Yang pertama-tama kita itu harus menginstal virtual machine terlebih dahulu, dan di sini saya juga sudah menginstalnya virtual machine. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini jika benar-benar belum pernah menggunakan, baru pertama kali membukanya, belum pernah seperti itu, benar-benar baru selesai menginstal softwarenya itu, seperti itu. Pertama kita untuk menginstal Windows-nya menggunakan di virtual machine ini, kita klik new dulu pertama, lalu di bagian name ini kita bisa mengisinya apapun sesuai keinginan kita. Saat ini saya ingin mencoba tes 1 seperti itu. Nah, di sini itu kita akan memilih di bagian mana kita akan menginstal Windows-nya itu, dan akan digunakan sebagai penyimpanan begitu, di penyimpanan Windows yang ada di virtual machine-nya begitu. Saya akan pilih others. Saya akan pilih sendiri di bagian OS seperti ini. Jika sudah, tinggal diklik select folder aja. Selanjutnya untuk ISO-nya ini kita pilih ISO yang kita sudah download tadi. Di sini namanya Windows 10 64 bit seperti itu. Kita open. Setelah itu kita skip unattended installation. Jadi kita tidak perlu membuat nama user seperti itu, nama user, passwordnya ya, karena pengalaman saya, terkadang saya menginstal, saya tinggal beberapa menit, saya lupa dengan nama username dan passwordnya, atau salah satunya seperti itu. Kadang keduanya saya juga lupa seperti itu. Lanjut, kita klik next. Nah, kita alokasikan yang pertama itu kita alokasikan berapa giga dari RAM yang kita miliki. Di sistem komputer saya terdapat 16 giga, yang akan saya alokasikan sekitar 4 giga dari RAM saya, jadi akan tersisa 12 giga yang bisa saya gunakan, yang akan tersisa begitu. Selanjutnya saya akan menggunakan dua core dari CPU saya. Selanjutnya kita bisa klik next, dan di sini kita bisa mengalokasikan berapa besar penyimpanan yang dimiliki oleh Windows yang akan kita install di virtual machine ini. Saya akan mencobanya 50 GB saja, just to be safe, karena seperti yang saya tahu Windows itu memiliki ukuran yang cukup besar begitu. Bukan memiliki ukuran cukup besar, membutuhkan penyimpanan yang cukup besar untuk memprosesnya dan menginstalnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik next. Ini summary-nya bisa dicek ulang
Jika ingin mengubahnya kembali, kita bisa back lagi dan mengubah apapun yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung finish. Akan muncul pilihan baru seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa klik bagian start ini untuk memulainya. Oke, sudah dimulai. Nah, pada bagian ini akan mirip seperti kita saat kita menginstal Windows baru kita, seperti itu. Jadi kita bisa memilih seperti yang di tampilan sekarang, bisa memilih bahasa, waktunya ya di bagian waktu apa yang akan kita gunakan, dan layout keyboard yang akan kita gunakan seperti itu. Kita klik next saja, setelah itu kita install seperti itu. Proses ini akan persis sama seperti kita saat menginstal Windows baru di suatu laptop atau personal komputer seperti itu. Jadi jika bagi kalian yang sudah sering atau jika saya bisa bilang menjadi makanan sehari-hari, yaitu menginstal ulang Windows dan lain-lain, itu sepertinya ini akan hal yang mudah bagi kalian seperti itu. Kita di sini accept license terms-nya, dan di pilihan ini karena ini install pertama kita, jadi kita pilih custom. Jika itu ini bukan pertama kalinya, namun itu mungkin suatu perbaikan Windows atau atau mengupgrade Windows dari Windows 10 menjadi Windows 11, kita bisa pilih upgrade. Jadi data-data kita yang sebelum-sebelumnya itu bisa diselamatkan atau bisa di backup terlebih dahulu oleh Windowsnya itu, seperti itu. Karena kita pertama kalinya, jadi kita menginstal Windowsnya itu, Windows customnya itu. Selanjutnya kita pilih drive-nya itu tempat mana yang akan kita gunakan. Seperti yang kita udah alokasikan 50 GB seperti itu. Kita pilih itu, next, dan kita tinggal menunggu proses ini akan berjalan sendirinya sampai nanti kita akan diminta untuk mengisi beberapa bagian yang selanjutnya. One eternity later. Kita bisa matikan Cortana, karena kita saat mulai itu untuk software versi yang 22H2 itu Windows 10 itu langsung menawarkan kita untuk menggunakan Cortana sebagai AI assistant kita di Windows. Dan untuk saya, karena ini satu saya jarang menggunakannya, yang kedua juga saya tidak terlalu spesifik untuk apa tugasnya Cortana assistant, jadi saya menonaktifkan saja. Oke. Yang pertama kita bisa pilih mungkin untuk regionnya kita pakai United States aja supaya lebih cepat dan lain-lain. Selanjutnya itu di basic kita ditanyakan kembali keyboard layoutnya apa. Ini kita matikan lagi. Saya pakai pilih US. Second keyboard layout itu saya skip saja. Nah, pada bagian network itu biasanya kita hanya kita tidak melakukan apapun, itu akan dilakukan oleh installer dari Windows-nya itu sendiri, seperti itu. Ya, ini akan kita tunggu, mungkin jika menggunakan HDD bisa beberapa menit, bahkan beberapa puluh menit, bisa ditinggal saja melakukan hal yang lain. Jika menggunakan SSD atau NVMe bisa jauh lebih cepat begitu, karena jika dibandingkan kecepatan HDD dengan SSD dan NVMe itu gapnya sangat besar. Jadi jika NVMe digunakan NVMe menginstal ulang Windows itu akan jauh lebih cepat. Bahkan jika saya perkirakan itu 1 jam atau 2 jam sudah selesai diinstal gitu.
Dan sebagai tambahan, Windows 10 juga terkadang Windows 10 atau Windows 11 itu disarankan menggunakan SSD karena untuk mendapatkan smooth dan kelancaran dari penggunaannya, dari experience-nya. Experience yang kita dapatkan jika menggunakan SSD, NVMe atau NVMe itu jauh lebih smooth, lebih cepat dan lebih responsif daripada menggunakan HDD seperti itu. One eternity later. Oke, untuk jika sudah selesai proses-proses sebelumnya akan muncul sampai di Let's Add Account. Itu bisa dimasukkan account dari Microsoft yang mana itu yang biasanya kalau dari Google itu namanya @gmail.com. Ini kalau nggak salah seingat saya itu @outlook seperti itu. Dan untuk saat ini karena saya hanya memberikan contoh saja bagaimana menginstal Windows di virtual machine, saya menggunakan asal saja. Oops, something wrong. What the fuck, next aja. Name, oke. Karena saya tidak menggunakan akun, saya biasanya akan langsung diarahkan saja untuk membuat seperti user seperti itu. Saya namakan tes 1 saja, kita next. Passwordnya 123. Lama. Alamak. Ya, nanti saya akan skip bagian ini dan ini bisa diisi dengan hal-hal yang personal seperti itu. Mungkin nama peliharaan Anda, jadinya itu yang nama peliharaan Anda, nama nickname childhood dan lain-lain itu bisa menjadi pertanyaan verifikasi yang akan digunakan oleh Microsoft untuk di kedepannya. Mungkin jika jika Anda mengganti device, lupa password dan lain-lain, ini akan ditanyakan oleh Microsoft sehingga kita bisa mengakses aplikasi itu kembali, mengakses data-data atau akun-akun itu kembali begitu. Dan untuk memberikan akses data itu saya pilih untuk not now saja karena saya tidak mau saya hanya mencontohkan saja karena kemungkinan jika ini diklik accept itu akan memerintahkan saya untuk memasukkan akun dari Microsoft Edge saya sendiri begitu. Saya pilih not now dan ini kita accept aja semua seperti itu. Ini bisa di skip bagian ini service-nya. Let's Cortana get things done itu karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saya jarang menggunakan Cortana, jadi saya tidak memilihnya untuk itu. Jadi saya pilih not now saja. Oke, setelah langkah-langkah yang telah saya berikan itu dilakukan, maka Windows sudah telah berhasil diinstal di virtual machine dengan data-data yang telah diberikan. Sebenarnya ada jalan lain yang mana itu kita bisa menonaktifkan data sehingga Microsoft tidak akan menanyakan
data-data yang seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi. Itu seperti nama email, setelah itu password dan lain-lain. Itu tidak akan ditanyakan oleh Microsoft itu sendiri. Jadi jika ingin lebih cepat lagi daripada yang saya contohkan, itu bisa dimatikan saja datanya atau wifi. Jika menggunakan Ethernet cable itu bisa dicabut saja seperti itu, sehingga terisolasi begitu. Jadi Microsoft tidak akan meminta apapun, sehingga akan men-skip semua langkah-langkah yang ada, yang saya lanjutkan, yang saya lakukan, beberapa langkah yang saya lakukan sebelumnya seperti itu. Di sini kita suruh menunggu sebentar lagi, karena ini hanya tinggal mengecek apakah ada data yang belum ada atau data yang perlu diperbaiki, mengecek apakah data-data yang sudah diinstal itu sudah benar dan berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, almost there. Oke, jadi di video kali ini saya telah berhasil menginstal menginstal Windows 10 di virtual machine, yang mana yang dengan dengan RAM 4 GB yang saya telah alokasikan dari sistem komputer saya, begitu juga dengan 2 core dari CPU saya, dan penyimpanan berukuran 50 GB seperti itu. Jadi sekian dari video dari saya. Sekian, terima kasih.